Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu haus akan Tuhan. Nah, berbicara haus, secara jasmani ketika kita berbicara haus pasti sebagai umat manusia kita mengalami yang namanya kehausan. Kita mengalami atau merasakan yang namanya haus. Nah, ketika kita mengalami atau merasakan kehausan ini, kita akan mencari yang namanya sesuatu yang mungkin membuat kita atau membuat kita tidak haus lagi. Kita akan mencari apapun itu yang membuat supaya kita tidak menjadi haus lagi. Nah, tetapi berbeda dengan yang namanya haus akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Berbeda di mana ketika kita mengalami haus akan Tuhan, walaupun kita mencari, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya kepuasan atau kita tidak bisa akan merasakan yang namanya tidak haus lagi ketika kita haus akan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita haus akan Tuhan, kita akan tetap terus yang namanya haus dan haus akan Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita merasa haus akan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana atau apa ciri-ciri orang-orang atau anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, orang yang haus akan Tuhan itu, yang pertama dia akan tetap terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Yang pertama ciri-ciri orang yang haus akan Tuhan adalah tetap terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Di ayatnya yang kedua bagian A mengatakan seperti ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Di sini sangat jelas Mazmur Daud mengatakan bahwa ketika dia mengalami satu pergumulan, mengalami satu permasalahan yang mungkin dia merasa sulit, pada waktu itu dia mengalami kesusahan. Daud mengalami kesusahan karena ketika itu Raja Saul mengejar. Raja Saul mengejar Raja Daud, ingin membunuh Daud. Makanya itu di ayat yang kedua ini mengatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Karena ketika Daud dalam keadaan sulit, dia tetap mencari dan mencari Tuhan. Dia tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tetap terus haus akan Tuhan. Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dalam keadaan sulit, tetap terus kita haus akan Tuhan. Dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita dalam keadaan diberkati pun, kita harus tetap terus yang namanya haus akan Tuhan. Tetap terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan ketika kita sudah diberkati, kita lupa akan Tuhan. Ketika kita sudah senang, sudah diberkati hidup kita, kita mulai yang namanya tidak mencari Tuhan lagi. Tetapi ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan masalah, problema yang begitu berat dalam kehidupan kita, baru kita mencari Tuhan. Baru kita membangun hubungan dengan Tuhan. Baru kita duduk di bawah kaki Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak haus akan Tuhan. Tetapi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan itu, dia tetap terus mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam situasi apapun dia tetap terus mencari Tuhan. Karena apa? Dia haus. Dia ingin tetap terus mencari dan mencari. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah tetap dalam keadaan apapun
Di poin yang pertama ini kita diingatkan bahwa kita tetap terus harus mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan masalah berat, dalam keadaan pergumulan yang berat, dalam keadaan diberkati, tetap terus mencari Tuhan. Itu adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang atau anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan itu adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan itu tidak mengenal waktu. Dia haus akan Tuhan itu tidak mengenal waktu Bapak Ibu Saudara. Waktu ini berbicara yang namanya kondisi. Kondisi kita, kesibukan kita, keadaan kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah di ayatnya yang ke-7, pasal yang ke-63 ayatnya yang ke-7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ayat yang ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Dalam keadaan kondisi apapun Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tetap terus harus mencari Tuhan. Kita tetap terus haus akan Tuhan. Dalam mungkin kita sesibuk apapun, orang-orang yang haus akan Tuhan biarpun dia sibuk, biarpun dia capek, biarpun dia dalam keadaan apapun itu, dia tetap terus mencari Tuhan. Karena dia haus akan Tuhan, haus akan hadirat Tuhan, haus akan jamahan Tuhan. Ketika orang-orang atau anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan, walaupun dia sesibuk apapun, dia akan bisa memanage waktu, dia akan bisa mengatur waktu untuk Tuhan, mengatur waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di poin yang kedua ini firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah kita tetap terus mencari Tuhan tanpa mengenal waktu. Tidak peduli dia sesibuk apapun, tidak peduli dia secapek apapun. Dia tetap terus haus akan Tuhan. Dia tetap terus akan mencari Tuhan. Dia tetap terus akan duduk di bawah kaki Tuhan. Sepanjang hari dia bisa mengatur waktu untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dengan dua poin ini. Ketika kita haus akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan, dia tetap terus mencari dan mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Dia tetap terus mencari dan mencari Tuhan. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi, tidak peduli sesibuk apapun. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tahu ketika dia dalam keadaan sulit, dia datang di bawah kaki Tuhan, dia merasa tenang. Mazmur 62 ayatnya yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan kita bisa tenang. Oleh sebab itu ketika kita dalam keadaan situasi masalah pergumulan yang begitu berat, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memberkati kita dan kita sudah mengalami yang namanya berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, jangan lupa Tuhan, tetapi cari terus Tuhan. Haus akan Tuhan. Orang-orang yang haus akan Tuhan, dia tetap terus mencari dan mencari Tuhan. Karena jiwa kita, hidup kita melekat kepada Tuhan. Di ayatnya 9 mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Poin yang kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa sesulit apapun atau sesibuk apapun kita, tetap terus mencari Tuhan. Kedua poin ini mengingatkan kita bahwa kita tetap terus akan mencari dan mencari Tuhan. Ciri-ciri orang atau anak-anak Tuhan yang haus itu adalah anak-anak Tuhan yang tetap terus mencari Tuhan. Sesibuk apapun, keadaan apapun, sesulit apapun. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap firman pada pagi hari ini bisa menguatkan kita dan bisa mengingatkan kembali kepada kita. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita Tuhan. Engkau mengingatkan kembali bahwa
Ciri-ciri orang yang haus akan Tuhan adalah tetap terus mencari Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.